Hai guys, jumpa kembali dengan saya Nur Fitriadin di channel Peace of Christ. Kiranya melalui video yang diunggah oleh channel ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita dan membukakan wawasan kita untuk berpikir benar dan hidup dalam kebenaran. Dalam video kali ini saya akan mengomentari tentang statement atau pernyataan dari pemilik channel Yusuf PI, di mana beliau menyatakan hal yang sama seperti apa yang sudah dikatakan oleh para polemikus muslim, yaitu beliau menyatakan bahwa dalam kekristenan pengikut Kristus itu diberi upah 100 istri, Pak. Lebih dari Islam yang cuma 72 bidadari. Wah, ini adalah suatu pernyataan yang konyol yang tidak memahami teks dan konteks Alkitab dengan baik dan benar. Sebelum kita jauh membahas bagian ini, yuk kita simak video pernyataan atau statement dari Yusuf PI. Mari kita perhatikan video ini. Ini mengaku sebagai murtadin, yang mana dia bermaksud untuk menyerang keimanan agama Islam. Dia katakan di dalam surganya Islam itu ada 72 bidadari sehingga dia tidak mau masuk surganya Islam. Nah, kayak gitu. Rupanya orang ini tidak baca kitab barunya, yaitu kitab Bibelnya yang bisa upgrade dan revisi tersebut. Sehingga dia melupakan kitabnya sendiri. Coba dah, saya ajak antum-antum semua untuk piknik ke surganya Kristen. Ya, meskipun bagi kita nggak bakal masuk surga gitu ya. Jadi jangan tersungging atau tersinggung gitu. Baik, saya mulai di dalam Matius 19 nomor 29. Di Matius ini versi Indonesianya itu dihilangkan kata istrinya. Karena apa? Yaitu kitab mereka bisa dihilangkan, bisa direvisi, bisa di-upgrade gitu. Sehingga ada penghilangan kata 100 istrinya. Di dalam versi King James, di dalam versi Inggrisnya gitu ya. Nah, dikatakan di situ, bagi siapa yang mengikuti Yesus, maka dia akan dibalas dengan 100 istri. Tuh, bagaimana? Bukan 72 lagi, tetapi langsung 100 gitu. Mungkin murtadin ini gak pernah piknik gitu dengan membaca kitabnya, atau gak pernah puas gitu dengan surganya agama Islam sehingga dia pengen lebih dari 72 bidadari. Ya, jadi jelas ya guys apa yang dikatakan oleh Yusuf PI ini tentang Matius 19 ayat yang ke-29. Di mana saya akan bacakan nats Alkitabnya terlebih dahulu. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Sebenarnya yang menjadi pertanyaan adalah sepele aja ya. Mungkinkah seorang pengikut Kristus dia dapat bapak 100, dapat ibu 100? Itu kan nggak mungkin ya guys. Nah, jadi pertanyaan saya begini ya. Bagaimana mungkin seseorang yang tidak beriman kepada Alkitab yang adalah firman Allah, dia membahas Alkitab? Tentunya bukan kebenaran yang diberitakan, tetapi sebarkan hoak. Ya, saya rasa begini ya, mungkin Yusuf P ini tidak terima ya, tidak terima dengan fakta yang apa yang dianut dalam ajarannya itu tentang 72 bidadari. Itu bukan kami yang bilang, tetapi rekan-rekan Anda, bukan dari luar kepercayaan Anda. Kalau ada ustadz atau guru ngaji bercerita tentang tamasya surga, itu mata saya pasti melek, sahabat. Saya membayangkan betapa cantiknya itu wanita, 72 bidadari yang dikatakan melebihi daripada cantiknya
artis-artis yang ada di dunia. Siapa sekarang asli ada di dunia ini katanya gitu. Kita sebutlah kalau zaman saya itu Niki Ardila gitu ya. Pada zaman-zaman saya itu lebih cantik jauh. Jadi kita berkhayal, berangan-angan betapa enaknya nanti itu di surga agama saya dulu. Secara daging ini kita berbicara ya. Ada begitu gitu ya. Di dalam sebagian hadis Nabi menyebutkan ada di antara penduduk syurga Allah berikan 70 bidadari. Yang apabila betis mereka saking putihnya, apabila ditampakkan ke dunia bisa menerangkan seluruh dunia yang gelap. Ya. Ini 70 bidadari selain istrinya yang ada di dunia, andai kata istrinya juga penduduk syurga. Jadi di sini ada hiburan buat bapak-bapak yang ngebet poligami tapi belum bisa poligami. Jadi ibu-ibu yang tidak mau menerima poligami. Andai kata ibu di dunia nggak dipoligami, di surga ibu pasti dipoligami oleh suami ibu sendiri. Ibu terima atau tidak? Tapi kalau ini saya wajib berhak meluruskan karena bukan kami yang berkata, tetapi semua dari agama yang dipercaya oleh rekan-rekan Anda yang menyatakan bahwa Matius 19 nih ayat 29 ini orang atau pengikut Kristus mendapatkan upah 100 istri. Saya akan luruskan karena logika berpikirnya begini ya. Bagaimana mungkin seseorang yang tidak punya iman kepada Alkitab bisa menafsirkan Alkitab dengan baik dan benar? Saya percaya itu adalah sesuatu hal yang tidak mungkin. Ya, kalau bukan hoak, kalau bukan kebohongan, kalau bukan fitnah dan lain sebagainya, apalagi yang dapat diberitakan kalau bukan hal itu? Mari kita perhatikan setiap orang yang karena namaku. Jadi orang kalau mengikut Yesus Kristus, yang dia meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki dan semuanya akan mendapatkan 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Ini kita tidak boleh menafsirkan secara hurufiah, yaitu 100 dengan benda yang sama. Alkitab mau menyatakan kepada setiap kita, bagi pengikut Kristus, dia akan mendapatkan berkat yang lebih besar dari apa yang sudah disebutkan. Nah, jadi berkat yang lebih besar itu tidak hanya berupa materi, tidak hanya berupa benda dan lain sebagainya, tetapi berkat yang lebih besar itu bisa kita terima kalau ada damai sejahtera. Itu juga berkat. Damai sejahtera, sukacita, kebahagiaan dan lain sebagainya, itu juga berkat. Dan terlebih hidup yang kekal itu yang akan diperoleh ketika kita menjadi pengikut Kristus. Jadi jelas ya guys di sini. Makanya kalau kita baca Alkitab, mohon pimpinan Roh Kudus supaya otak kita ini berpikir dengan benar. Gak seperti Yusuf PI. Ya maklum lah ya, tidak punya iman kepada Alkitab, bagaimana dia mau mohon Roh Kudus untuk memahami kebenaran firman Allah? Ya gak mungkin lah. Jadi pikirannya selalu cewek, pikirannya selalu seks. Wah, adalah sesuatu yang tidak kudus ya. Makanya kalau pikiran, kalau udah dibutakan oleh hawa nafsu, itu ya jadinya begini ya. Alkitab bilang begini, ditafsirkan, wah dapat 100 istri di dalam iman kekristenan atau bagi pengikut Kristus. Padahal ayatnya nggak bicara begini. Jadi ya saya tegaskan sekali lagi bagi Yusuf PI, kalau mau bahas Alkitab, ya minta pimpinan Roh Kudus. Tapi itu nggak mungkin ya. Anda sendiri yang mengatakan bahwa nggak mungkin masuk surga ya. Ya jelas lah, bagaimana mungkin Anda tidak punya iman, Anda tidak tahu sesuatu kebenaran, menafsirkan seenak jidat Anda dengan gaya Anda sendiri. Padahal Alkitab maksudnya bukan seperti itu, seperti apa yang Anda tafsirkan. Jadi jangan malu-maluin umat Islam lah ya, jangan malu-maluin kepercayaan Anda. Ya ini kita di YouTube ini kita dapat ditonton oleh banyak orang. Dan banyak orang juga yang semakin pintar sekarang ya, kalau kita mengerti Alkitab dengan baik dan benar.
Ya, kiranya Anda tidak terjebak dalam kebodohan Anda sendiri dan membahas sesuatu yang tidak Anda imani, tidak Anda percaya. Jadi bahaslah Al-Quran dengan baik dan benar supaya Anda dapat memberikan yang terbaik dalam nilai-nilai Islam dan menjadi pendakwah yang baik, bukan bahas Alkitab orang dan Anda tafsirkan seenak jidat Anda. Oke, melalui video ini kiranya kita dapat dibukakan wawasan kita dan boleh jadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati, God bless you, salam sehat selalu dimanapun kita berada. Tuhan memberkati.